إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keimanan di dalam dada-dada kita. Sehingga dahulu para sahabat ketika mereka keluar dari masjid, mereka keluar dari masjid, maka mereka mengajak di antara teman-teman mereka seraya mengatakan, "Hayya nu'minu billahi sa'atan." Marilah kita duduk untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebentar saja. Maksudnya apa? Untuk menambah iman kita kepada Allah. Menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah ilmu kita, menambah takwa kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal iman la yakhluq." Bahwasanya iman ini bisa kusang. Ya. Innal iman la yakhluq. Kama yakhluqu ats-tsawb fi jawfi ahadikum. Sebagaimana pakaian yang kusang yang telah kita pakai. Ya, kita kalau punya pakaian, kalau sudah kotor, maka kita cuci. Atau kalau memang tidak kita cuci, kita beli yang baru, kita gunakan yang baru. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, ya. Iman kita ini seperti pakaian. Sehingga Rasul juga mengatakan fas'alullah an yujaddidu imanakum. Maka mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar iman-iman kalian diperbarui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Allah mengatakan, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan." Bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika mereka diganggu oleh syaitan, ya, digoda oleh syaitan, idza massahum syaitan tadzakkaru fa idzahum yubsirun. Maka mereka langsung ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka mereka kembali melihat kesalahan-kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini tidak mengetahui apa yang kita lakukan ini salah. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah, ya, ketika mereka digoda oleh syaitan, diganggu oleh syaitan untuk berpaling dari jalan Allah, shiratal mustaqim, maka mereka langsung ingat kepada Allah. Maka dengan demikian mereka bisa mengetahui kesalahan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini terbagi menjadi dua. Amalan hati dan juga amalan yang zahir, yang tampak oleh mata manusia. Di antara amalan hati, ya, di antara amal hati yaitu bagaimana seseorang bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal ini dari kata-kata wakalah. Ya, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, kata tawakal itu semua bersumber dari 3 huruf. Waw, kaf, dan lam. Ya. Kalau kita misalkan hadir di dalam sebuah pengadilan dan kita tidak bisa hadir, maka kita menulis wakil. Ya, wakalah. Wakalatul fulan. Ya, saya nggak bisa hadir, maka saya mengutus seseorang untuk menggantikan. Ya,
Ini di dalam lughah secara bahasa. Ya, sehingga wakala di dalam bahasa idharul ajzi wal i'timadu ala ghairi. Ya, dia menunjukkan ketidakmampuannya dan dia berpangku kepada selainnya. Ya, ini kata-kata tawakal. Ya, idharul ajzi wal i'timadu ala ghairi. Dia menunjukkan kelemahannya dan berpangku kepada selainnya. Ya, dia tidak mampu, maka dia mewakilkan kepada orang yang mampu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang orang biasa mengatakan, ya, dia punya kenalan menteri misalkan, dia punya kenalan DPR, ya, dia punya kenalan polisi misalkan, kenalan dia banyak, sehingga kenalan ini dikatakan dalam bahasa Arab hasbukum, ya, dia bangga dengan kenalan fulan, dengan link-link yang ada. Kalau sekarang kita ditanya siapa hasb kita, siapa kenalan kita, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kenalan kita cukup Allah. Dan Allah sebaik-baik pelindung. Kita lupa bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada Allah, "Fa in tawallau" wahai Muhammad, apabila mereka berpaling, tidak mau taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wahai Muhammad, apabila mereka berpaling darimu, maka katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai pelindung. La ilaha illahu, tidak ada zat yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal, dan dialah Allah zat memiliki arsy yang begitu besar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan secara bahasa, secara istilah, makna tawakal adalah sidqu i'tiqadil qalb, yaitu benarnya akidah seseorang, wal i'timadu 'ala Allah, dan berpangku kepada Allah, ijlabil masalih kulliha wa daf'il madari kulliha min umuri dunya wal akhirah, untuk mengambil maslahat di dunia dan untuk menolak mudarat di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, ini tawakal secara istilah. Jadi syarat pertama agar seseorang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan akidah yang benar. Ya, keyakinan yang benar. Apabila akidah seseorang, keyakinan seseorang tidak benar, ya, tidak sesuai dengan Al-Quran maupun tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari jalur tawakal. Ya, sebagaimana orang falasifah, mereka mengatakan bahwasanya Allah ini tidak mengetahui hal-hal yang rinci. Allah hanya mengetahui hal-hal yang tampak saja. Yang tampak oleh pandangan manusia itu Allah mengetahui. Tetapi dalam urusan yang rinci-rinci, maka Allah Subhanahu wa taala yang kecil-kecil Allah tidak mengetahui. Ya, bagaimana dengan firman Allah, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi sedikit pun. Ya, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah di langit maupun di bumi. Dan juga Allah mengatakan, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Bahwasanya perbendaharaan yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang di langit maupun yang di lautan, yang di daratan maupun di lautan. Wa ya'lamu ma fil bahri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, tidak ada satu biji pun di dalam kegelapan malam, yang kering maupun yang basah, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bagaimana Allah tidak mengetahui yang rinci? Dan juga Allah mengatakan, "Huwa a'lamu bikum
id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dialah Allah SWT mengetahui kalian ketika kalian menjadi janin di dalam perut-perut ibu kalian. Dahulu kita adalah mani, ya, mimma indafiq. Dari mani maka menjadilah dibalut oleh daging, dari daging dibalut oleh tulang, dari tulang menjadi lagi kedua mata kita, kedua lisan kita, jantung kita, urat nadi kita, semuanya, darahnya yang mengalir. Bagaimana mungkin Allah SWT tidak mengetahui yang rinci? Jadi syarat utama agar seseorang bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sidqu i'tiqadil qalbi. Benarnya akidah seseorang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang dibaca oleh imam tadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Keliru kalau kita ini menggandengkan diri kita kepada manusia atau kepada makhluk-makhluk yang lain. Ya, karena yang semuanya itu pasti akan mati dan pasti akan berkurang kekuatannya, pasti akan berkurang. Tetapi kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, Al-Hayyu la yamut, Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yahzan, apakah dia akan sedih? Apakah dia akan merasa takut? Ataukah dia akan merasa dikalahkan? Kalau kita melihat anak kecil yang dia bermain setiap hari, apakah ada pikiran di dalam dirinya apa yang akan dia makan ya nanti malam misalkan? Apa yang akan dia makan besok? Ya. Yang dia pikirkan segala sesuatu ada di samping orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Begitu juga anak bayi. Ya, bayi itu ketika dilahirkan, dia tidak mengetahui kecuali air susu ibunya. Ya. Dan kita tidak mengetahui apapun. Tidak ada yang kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara derajat tawakal, ya, di sini ada 8 derajat. Insyaallah saya akan jelaskan sedikit-sedikit ya berkaitan dengan masalah derajat tawakal. Yang pertama, itsbatu sifatillahi yaqinan, yaitu menetapkan sifat Allah secara yakin. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-basir. Ya, Allah maha melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidaklah kalian mengetahui bahwasanya Allah itu maha melihat? Alam ya'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir? Tidaklah kalian mengetahui bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu? Ya, jadi yang pertama menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz di dalam tawakal. Ya, kita ini punya contoh makhluk yang mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Apabila kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, ya, betul-betul 100% kita tawakal kepada Allah. La razaqakum kama yarzuqut thair. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Ya, ustadz yang tawakal ini burung. Takhdu khimasan wa taruh bitanan. Dia keluar pagi hari dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong. Laisa fi butunihi syai'. Ya, tidak ada apapun di dalam perutnya, dia keluar dari sarangnya. Wa taruh bitanan. Dan dia pulang ke sarangnya sore hari dalam keadaan perutnya kenyang penuh, bahkan bisa memberikan makan kepada anak-anaknya. Untuk makan besok
mereka keluar lagi untuk mencari rizki. Sehingga Allah SWT mengatakan, awalam yarau ila thair fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Tidaklah kalian melihat burung yang dia terbang di atas udara, safat, mereka bersof-sof. Softnya yang paling rapi ini softnya burung. Mereka itu keluar bareng-bareng. Ya. Jadi ketika mereka melihat rizki yang ada di atas muka bumi, maka mereka saling memberikan satu sama lain. Ya. Mereka ngomong bahwasanya di sana ada biji atau ada makanan, ada rizki. Mereka ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mereka saling tolong menolong di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia enggak, kalau di sana ada sumber rizki, maka dia diem, enggak mau bilang-bilang kepada temannya, enggak mau bagi-bagi rizki. Ya. Kalau burung dari atas udara, dia melihat ada rizki di bawah, itu kelihatan. Bahkan manusia mungkin ada rizki di depannya, dia tidak kelihatan. Ini ustadz yang tawakal adalah burung. Kita disuruh diperintahkan untuk belajar kepada burung. Man razaqaha? Siapa yang memberikan rezeki kepadanya? Burung. Siapa yang memberikan rezeki? Apakah burung ini punya sebagai pegawai yang dia punya gaji setiap bulan? Ya. Ada gajinya burung? Ada pekerjaannya? Tidak ada. Tapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, badlus sabab. Ya, kita mencari sebabnya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, akal. Ya, akal di atas kepala kita diberikan akal oleh Allah untuk mencari sebabnya. Ya, sebab apa yang kita inginkan, kita harus mencari sebabnya. Yang kedua, al-iman, tawakkul fil qalb. Tawakalnya seseorang di dalam hatinya. Otaknya berpikir, dia mencari sebab. Ya, dia menginginkan sesuatu, maka dia mencari sebabnya. Itu di otaknya. Dan yang kedua, ruh, ya, hatinya, maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang pemuda yang dia masuk ke dalam masjid, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, urzuqni waladan. Ya Allah, berikan kepada aku seorang anak. Maka kita tanya pada pemuda tersebut, hal tazawwajt? Apakah engkau sudah nikah? Maka dia mengatakan, wallahi belum. Saya belum nikah. Bagaimana mungkin engkau belum nikah? Tetapi engkau minta kepada Allah, ya Allah rzuqni waladan, ya Allah berikan saya seorang anak. Ini enggak masuk akal. Engkau nikah terlebih dahulu, setelah nikah baru minta kepada Allah, Allah marzuqni waladan. Ya Allah berikan rizki kepada aku seorang anak. Jadi mencari sebab terlebih dahulu. Dan sebab yang utama yaitu bagaimana seorang dia salat kepada Allah. Ya, sebab utama ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kita menjaga salat. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Maryam alaihissalam. Ya Allah berfirman, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki. Wahai Maryam, taatlah engkau kepada Tuhanmu. Wasjudi, dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Allah perintahkan kepada Maryam. Ya. Lalu apa yang Allah berikan kepada Maryam? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Dan setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, selalu ada makanan di dalam mihrabnya Maryam. Ya. Yang biasanya buah-buahan tumbuh di musim dingin ada di musim panas. Dan biasanya tumbuh-tumbuhan yang ada di musim panas ada di musim dingin. Maka Zakaria alaihi salam mengatakan, ya Maryam, anna laki hadza? Wahai Maryam, apakah ini milikmu? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam mengatakan, ini berasal dari sisi Allah. Yang Allah akan memberikan rizki kepada siapapun tanpa hisab, tanpa ada batas. Ya. Dan di sampingnya adalah mihrabnya Zakaria. Dan Zakaria seorang nabi yang sudah tua, sedangkan istrinya mandul. Ketika dia melihat kejadian Maryam, Allah langsung berikan makanan ke mihrabnya Maryam,
maka dia kembali ke mihrabnya, dia berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, di dalam mihrab tersebut itulah Zakaria berdoa kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepada aku keturunan yang saleh. Ya, keturunan yang baik. Bahwasanya Engkau merupakan zat yang maha mendengar doa hambanya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruk. Ya, maka malaikat Allah datang untuk menjawab doanya Zakaria dalam keadaan dia sholat. Ya, Zakaria dalam keadaan sholat diberikan kabar gembira oleh Allah dengan lahirnya seorang anak bernama Yahya. Yang pertama adalah melaksanakan sholat kepada Allah, menjaga sholat kita. Ya, ini sebab yang paling utama. Kemudian ketika Maryam dia dalam keadaan nifas, ya, dalam keadaan nifas ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada Maryam untuk mencari sebabnya. Ya, dalam keadaan dia lapar dan dia ingin mencari makanan, mencari minuman, ya. Di sampingnya Maryam itu ada pohon kurma rutab yang besar. Maka Allah perintahkan kepada Maryam, ya, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Ya. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma tersebut. Maka akan berjatuhan di sisimu buah-buah kurma yang matang. Ya, bisa saja Allah tanpa harus digoyang, itu pohon kurma, buah kurma itu bisa jatuh di sampingnya Maryam. Tapi untuk badlus sabab, mencari sebabnya, bergerak, ya, diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan pohon kurma agar bisa mendapatkan makanan, yaitu buah kurma. Ini berarti dia mencari sebabnya. Dan juga ketika ada seorang laki-laki yang dia memiliki ontanya di depan masjid, dalam keadaan Rasulullah SAW memberikan khutbah kepada para sahabatnya, maka dia masuk dalam masjid mengatakan, ya Rasulullah, a'ajlis wa astamil ilma wa atawakkal au a'kilha. Wahai Rasulullah, aku masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan ilmu, duduk di majelis ilmu, kemudian bertawakal kepada Allah, atau aku harus mengikat ontaku terlebih dahulu kemudian aku bertawakal. Maka Rasul mengatakan, aqilha wa tawakkal. Ya, ikatlah ontamu kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diperintahkan untuk badlus sabab. Banyak sekali onta yang diikat juga hilang. Ya, tapi ini menunjukkan badlus sabab. Dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Derajat yang keberapa sekarang? Ketiga. Yang ketiga, tajridu tauhidillah, yaitu kita mengosongkan, ya, atau berkomitmen untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab tawakal. Contoh misalkan kalau kita ini memiliki toko, ya, kita memiliki toko, kita mengatakan bahwasanya saya ini mendapatkan rizki, ya, mendapatkan makanan itu yang berasal dari toko saya. Kalau saya tidak memiliki toko, ya saya nggak makan, ya. Atau seorang pegawai yang dia bekerja di sebuah kantor, kalau dia tidak bekerja di kantor tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan makanan, dia tidak mendapatkan rizki, ya. Atau orang yang memiliki perusahaan, dia mengatakan bahwa rizkinya dia berasal dari perusahaan. Maka ini berarti berbuat syirik di dalam bab tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya semuanya yang memberikan rizki kepada kita, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Qulillah, katakanlah siapakah yang telah memberikan rizki kepada kalian di langit maupun di bumi. Qulillah, katakan dialah Allah, bukan pekerjaan kita. Ya, pekerjaan kita ini hanya wasilah. Sehingga Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, entah dari mana dia mendapatkan rizki dari Allah SWT, karena sebab tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu,
Ya, beliau tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang menyimpan harta di rumahnya. Ya, jadi Abu Dzar setiap kali dia masuk ke dalam rumahnya, dia tidak membawa uang apapun. Sama sekali dia tidak memiliki uang. Ya, sebelum dia masuk rumah, dia bagikan uangnya kepada fuqara wal masakin. Besok apa katanya? Ya, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar tawakalnya kepada Allah. Tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki mental tawakal yang tinggi. Ya, mental tawakal yang tinggi. Tidak perlu kita takut. Ya, orang kalau sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakhaf wa la yahzan. Dia tidak takut dan tidak sedih. Karena apa? Dia ada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sehingga ketika Allah SWT mengatakan, "Idz qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawkum." Fazadathum imana. Dan ketika orang-orang itu mengatakan kepada para sahabat bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, dia sudah mengumpulkan pasukannya yang begitu besar untuk menakut-nakuti para sahabat, justru ucapan itu fazadathum imana, menambah iman mereka kepada Allah. Ya, mereka ditakut-takuti, justru iman mereka bertambah kepada Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini password mereka, resep mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pelindung dan penolong, hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Iyan surukumullah fala ghalibalakum. Apabila Allah menolong kalian, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Wa iyakhdulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Apabila Allah menghinakan kalian, mengalahkan kalian, maka siapakah yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya. Jadi tajrid tauhidillah. Ya, kita betul-betul bertawakal kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian derajat yang keempat, i'timadu qalbi 'ala Allah wa la yubali bi iqbali dunya wa idbariha. Yaitu dengan dia bertawakal kepada Allah, berpangku kepada Allah, dan dia tidak peduli apakah dunia datang kepadanya atau justru dunia menjauhinya. Iya, ini orang yang betul-betul tawakal kepada Allah. Kita melihat kita berada di derajat yang mana? Ya, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa atas hal-hal yang tidak kalian dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak bangga atas apa yang telah kalian dapatkan. Ya, jadi orang yang beriman ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia memuji Allah. Dan ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pun juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan urusan orang yang beriman. Rasul mengatakan ajaban, sungguh mengharukan, mengherankan. In asabahu sarra syakara fadzalika khairul lahu. Ketika dia ditimpa nikmat, ditimpa kebaikan, ya, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fadzalika khairul lahu. Ketika dia ditimpa musibah, ditimpa ujian, ya, ditimpa cobaan, dia bersabar dan itu baik baginya. Ya, antara syukur dan sabar. Dan orang yang bertawakal kepada Allah tidak peduli. Dia mendapatkan alhamdulillah, dia tidak mendapatkan, dia pun alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, ini orang yang betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu husnu dzanni billah. Dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berburuk sangka kepada makhluk saja kita dilarang, ya, kepada makhluk, kepada saudara kita berburuk sangka, ini dilarang dalam Islam. Ya, sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya, karena sebagian dari prasangka ini merupakan bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini antara makhluk dengan makhluk. Dia bersuudzon. Ini dilarang. Bagaimana kalau ketika makhluk dia bersuudzon kepada Allah, dia berburuk sangka kepada Allah. Ya, dia mendapatkan apa yang dia tidak inginkan, dia justru menghina Allah, memaki Allah, ya, murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia berburuk sangka kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan dzannina billah dzanna sau alaihim dairatus sau. Ya, mereka ini berburuk sangka kepada Allah, maka dia pun mendapatkan apa yang dia sangkakan. Alaihim dairatus sau. Ya, karena Allah ini, masyaallah muslimin rahimakumullah, sesuai dengan prasangka hambanya. Apa yang kita sangkakan kepada Allah? Ya, kita sangkakan kepada Allah apa? Kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah akan memberikan rezeki kepada kita, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita, Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita, ya. Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan masukkan kita ke dalam surga, Allah akan menjaga keluarga kita. Ini semua kita harus berhusnudzon kepada Allah. Ya, karena karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Innallaha 'inda dhanni 'abdi bi. Ya, bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Apa yang kita sangkakan. Wa ma dhannukum birabbil alamin. Ya, apa yang kalian sangkakan kepada zat, ya, kepada Tuhan semesta alam, itu yang kita dapatkan. Penting ini berhusnudzon kepada Allah, ini penting. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, istislam wal ittidab wa dzalika bi fi'li ma amara Allah bihi wa tarki ma naha an. Yaitu dengan dia pasrah kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika mendengar azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seseorang yang memiliki toko maka dia tutup tokonya. Ya, dia menghadap kepada Allah, dia sujud kepada Allah. Tidak lupa kepada yang telah memberikan rezeki. Kalau kita biasanya berangkat umrah maupun haji di Saudi Arabia, ketika mendengar azan mereka semua menutup pintunya. Semuanya ditutup, tokonya ditutup. Mereka kembali berjalan menuju masjid, berdoa kepada Allah, salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan melaksanakan salat. Karena dunia ini melelahkan. Ya, dunia melelahkan, memberikan capek kepada kita. Tapi dengan kita salat kembali kepada Allah SWT, itu bisa memberikan tas iman kepada kita. Ya, liyazdadu imanan ma'imanihim. Kemudian yang ketujuh yaitu tafwid. Ya, tafwid ini menyerahkan urusan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidhu amri ilallah. Dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seseorang, ya, yang dia mengatakan dalam Al-Quran, wa ufawwidhu amri ilallah, dan aku serahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan demikian? Dzulqarnain. Ya, wa yas'alunaka an dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikrah. Yang menguasai dari timur dan barat. Ya, yang menguasai dari timur dan barat. Siapa? Dzulqarnain. Dzulqarnain mengatakan wa ufawwidhu amri ilallah. Saya serahkan segala urusanku, segala masalahku, ya, segala perkaraku kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil amru min qablu wa min ba'd. Ya, bahwasanya semua urusan itu milik Allah, sebelum dan sesudah. Ya, sebelumnya milik Allah dan sesudahnya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengatakan wa ufawwidhu amri ilallah. Ya, saya serahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-8, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu ar-ridha. Yaitu dia merasa ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan tawakkul 'ala Allah fi awwalihi. Dia bertawakal kepada Allah pada awalnya, war ridha fi akhirih. Dan dia ridha pada akhirnya. Ya, ada orang yang dia tidak terima dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang dia hasad. Sehingga Allah mengatakan wa yahsudun am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Apakah manusia itu dia hasad
atas pembagian yang telah Allah berikan sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah pembagian Allah. Bukan manusia membagi. Sehingga Allah mengatakan ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Apakah mereka yang telah membagi-bagi rahmat Allah, yang telah membagi-bagi rizki Allah? Kamilah yang telah membagi-bagi rizki mereka di dalam kehidupan di dunia. Allah yang telah membaginya. Yang terakhir kita harus ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini derajat tawakal yang ke-8, yaitu ridha. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ilmu, ya, ilmu ini terbagi menjadi 3. Ilmu yakin, ya, keyakinan ini yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, ya, yang ketiga haqqul yakin. Semua kaum muslimin sepakat, ya, bahwasannya Ka'bah itu ada di Mekah, di Masjidil Haram. Dia memiliki ilmu yakin. Ketika dia masuk di rumahnya dan dia melihat televisi, dia melihat Ka'bah. Maka ini apa? Ainul yakin. Ya, dia melihat di televisi. Ketika dia berangkat ke Masjidil Haram dan dia sholat di samping Ka'bah, maka ini haqqul yakin. Ya, maka ini haqqul yakin. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dia minta kepada Allah SWT untuk menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Ya, dia ingin melihat dengan matanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Ini permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Sehingga Allah mengatakan, qala rabbi arini kaifa tuhyil mautah. Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Qala awala tu'min. Allah mengatakan kepada Ibrahim, wa Ibrahim, tidaklah engkau beriman? Tidak engkau percaya? Qala bala, aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk menenangkan hatiku. Ya, menenangkan hatiku. Qala fa'khudh arba'ata minat tayr. Maka wahai Ibrahim, ambillah 4 burung. Kemudian potong-potonglah burung tersebut. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Maka letaklah sebagian-bagian dari burung tersebut di gunung-gunung yang ada. 4 gunung. Ya, 4 bagian. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'yah. Maka panggillah burung-burung tersebut yang telah engkau berikan tanda, maka dia akan datang kepadamu, ya, secara berbondong-bondong. 4 burung tersebut datang di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang baru dipotong oleh Nabi Ibrahim. Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan aku mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengetahui tentang ilmu dunia, kita tahu ilmu dunia, hakikat dunia ini kita mengetahui. Harus kita mengetahui ilmunya, hakikat dunia. Dan kita juga harus mengetahui hakikat kehidupan akhirat. Ya, kita tahu ilmunya dunia, kita pun juga mengetahui ilmunya akhirat. Sehingga para ulama mengatakan di antara syairnya, inna lillahi ibadan futanah. Bahwasanya Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Siapakah mereka? Taraqud dunya wa khaful fitnah. Mereka meninggalkan dunia karena takut akan fitnah. Nadharu fiha falamma alimu. Ketika mereka memperhatikan kehidupan dunia dan ketika mereka mengetahuinya, annaha laysat li hayyin watana. Bahwasanya dunia ini bukan tempat tinggal bagi orang yang hidup. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ya, mereka menjadikan dunia ini sebagai lautan, sebagai samudra. Ya, dan menjadikan amal saleh itu sebagai perahunya. Ini orang yang cerdas. Ja'aluha lujjatan. Mereka menjadikan dunia ini sebagai bahtera, sebagai samudra, dan mengambil amal salehnya ini sebagai perahu untuk menyelamatkan dirinya. Wa najjaynahu wa man ma'ahu fis safinah. Dan kami selamatkan Nuh bersama orang yang beriman di atas perahu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini pasti akan berhadapan dengan Allah satu persatu. Kita ditanya oleh Allah, ya, lalu kita menjawab
ya Allah, saya ini anaknya fulan. Ya, saya anaknya Ustadz fulan, Syekh fulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man batta 'amalu fala yusri' nasabuh." Barang siapa yang dia lambat amalnya, maka tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Tidak ada nasab. Fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Pada hari ini tidak ada nasab lagi sudah. Ya. Percuma meskipun kau anaknya fulan, keturunannya fulan, tapi kalau sudah lambat amalannya, maka tidak bisa dipercepat. Ya Allah, saya anaknya fulan. Lah. Mana amalanmu? Ya, yang diminta amalannya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Ya, seseorang itu akan disibukkan dengan amalannya sendiri-sendiri. Tidak bisa dia mendapatkan amalan bapaknya, ya, atau amalan nenek moyangnya, tidak bisa dia dapatkan. Walaysa lil insani illa ma sa'ah. Ya, seseorang tidak bisa mendapatkan kecuali atas apa yang telah dia lakukan. Man amila salihan fali nafsi wa man asafa 'alaiha. Barang siapa yang melaksanakan amal saleh maka untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa melakukan kejahatan itu pun untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi pada hari tersebut kita sendiri. Ya, kita bertanggung jawab atas amalan kita sendiri. Tidak bisa kita mengatakan, ya Allah, saya anaknya fulan. Tidak bermanfaat sama sekali. Yang ada hanya amalan. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, ya, Fatimah ini anak kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin wanita di surga. Ini Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, ya, kalau ada orang yang menyakiti Fatimah, dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Ya, barang siapa yang mengganggu Fatimah, dia telah mengganggu diriku. Sehingga Rasul mengatakan kepada Fatimah, "I'mali." Beramallah engkau wahai Fatimah. Ya, diperintahkan untuk beramal. Fa inna Muhammad la ughni anka minallahi syai'a. Bahwasanya aku tidak akan pernah bisa memberikan pertolongan kepada Allah sedikit pun. Tidak bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertolongan kepada Fatimah di hadapan Allah sedikit pun. Ini Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Jauh. Ya. Diperintahkan untuk beramal. Ya. Walaisa lil insan illa ma sa'a. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ilmu yakin, ya, ilmu yakin ini sampai jam berapa? Sampai suruk. Jam berapa suruk? 5:02, 2 menit. Oh, 5:22, 20 menit. 02. Oh, sebentar lagi. Ini terakhir ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara ilmu yakin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini di antara metode Quran. Ini sedikit saya berikan faedah penting sangat. Ya, Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Bahwasanya lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'ah. Ya, mereka dalam keadaan takut kepada Allah dan dalam keadaan berharap. Sebelum kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sebelum kita minta surga kepada Allah, maka kita harus takut terhadap neraka Allah. Ya, kita membaca Al-Qur'an pasti yang pertama tentang bagaimana azab api neraka. Kemudian baru bagaimana kenikmatan surga. Dan seseorang tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya surga kalau dia belum tahu bagaimana takutnya dia ke dalam api neraka. Ya, sehingga Allah mengatakan, "Wa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina 'adzabannar." Ini orang yang dia tafakkur, yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia berbaring, dalam keadaan dia berdiri, dia berzikir kepada Allah.
Tetapi pada akhirnya dia mengatakan subhanak faqina adzabannar. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Mengapa dia tidak mengatakan ya Allah adkhilnal jannah, ya Allah masukkan aku dalam surga, tapi dia minta diselamatkan dari azab api neraka. Dan juga Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia, berikan aku kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah aku dari api neraka. Jadi yang pertama ada rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya kita belajar ilmu, intinya kita beramal untuk mendapatkan rasa takut kepada Allah. Kalau tidak ada rasa takut, percuma. Bahkan ketika ada orang yang berilmu sekalipun, tetapi dia tidak ada rasa takut kepada Allah, fa innahu syaitan. Ya, dia termasuk syaitan, tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Bahwasanya orang yang paling takut kepada Allah yaitu para ulama yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Mohon maaf ya, lebih waktunya sedikit. Ada pertanyaan? Ya, monggo silakan. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Syafaat ini artinya adalah penolong bagi kita, ya. Di sana juga ada syafaatul kubra. Itu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi syafaat ini dibawa izin Allah dan dibawa ridhanya Allah. Ya, la yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bisa memberikan penolong bagi kita pada hari kiamat untuk diri kita sendiri yaitu dengan kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, karena Al-Quran akan datang kepada kalian pada hari kiamat untuk menolong orang yang membacanya. Ya. Karena Al-Quran mengatakan aku telah menahannya sehingga dia membaca aku pada siang hari dan pada malam hari. Dia bersama Al-Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ya, dia termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang bisa memberikan syafaat kepada kita yaitu dengan kita membaca Al-Quran, fa innahu syafi'an li ashabihi. Ya, karena itu bisa memberikan penolong bagi yang membacanya. Perbanyak membaca Al-Quran. Berharap dengan membaca ini dia bisa memberikan penolong bagi kita pada hari yang tidak ada lagi bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, baca Al-Quran dengan berniat dia akan memberikan penolong bagi kita pada hari kiamat. Allah taala alam. Allah. Bagaimana kita Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Bagaimana kita takut kepada Allah yaitu dengan kita semakin dekat dengan Allah. Kalau kita misalkan takut kepada singa, bukan kita makin mendekat, kita makin menjauh. Ketika seorang dia makin takut kepada Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dominan rasa takut kepada Allah, ya kita membaca ayat-ayat, membaca Al-Qur'an yang berkaitan dengan azab-azab Allah. Ya,
semua manusia pasti dia akan melihat neraka. Setiap di antara kita pasti akan melihat neraka. Sehingga Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ya, pasti dia akan melihat neraka. Tidak bisa melihat surga terlebih dahulu. Yang pertama kali dilihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat neraka ini merupakan adzabun nafs, azab terhadap kejiwaan seseorang. Ya, melihat neraka ini azab terhadap jiwanya. Sehingga Fir'aun laknatullah alaihi diperlihatkan neraka oleh Allah sebelum Allah masukkan, Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Allah mengatakan an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Bahwasanya neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun pagi hari, ya, pagi hari makanannya Fir'aun diperlihatkan neraka oleh Allah. Dan sore hari makanannya diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Dan pada hari kiamat dia akan dilemparkan kepada azab yang lebih pedih. Ya. Jadi wara'al mujribuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifah. Bahwasanya orang-orang mujrim itu pasti mereka melihat neraka, ya, dan mereka mengira bahwasanya mereka akan masuk ke dalamnya, dan ini tidak ada yang bisa selamat dari api neraka. Jadi dengan kita mendalami tentang bagaimana azab Allah, bagaimana Allah menghinakan orang-orang terdahulu, bagaimana Allah melemparkan mereka, Allah azab mereka, Allah hancurkan mereka. Allah ini qawiyyun syadidul iqab, Allah yang maha kuat, ya, dan sangat keras azabnya. Kita mengenal Allah, di antara nama-nama Allah itu bisa menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Dan agar kita ada rasa berharap kepada Allah, kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah surga. Surat Al-Insan, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, yang bagaimana kenikmatan kami mendapatkan surga, itu menumbuhkan rasa kita untuk, ya, berharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan orang mukmin ini selalu di antara dua hal, rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus dominan rasa takutnya kepada Allah. Ya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala alam. Ya monggo. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terkadang, ya, Rasul mengatakan dzallul mu'min yakin. Prasangka orang yang beriman ini di antara bentuk keyakinan. Jadi orang yang dia memiliki ilmu yang tinggi, kedekatan dia kepada Allah, yang dia menjaga salatnya, senantiasa menuntut ilmu syar'i, maka prasangka dia termasuk di dalam keyakinan. Jadi dia bisa mengetahui. Bukan berarti dia memiliki ilmu gaib, ya, tidak, ya. Jadi prasangkanya itu kuat. Ya, misalkan dia melihat fulan, orang ini, bagaimana orang ini? Ya, dia ada prasangka orang ini orang baik. Ya, dia bisa prasangka, oh, orang ini orang tidak baik. Ya. Ketika dia mau melakukan sebuah hal, ya, maka dia ada keinginan untuk melakukan atau dia ragu. Ya, dia tidak mau melakukan karena apa? Hatinya menolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan dari hal-hal yang meragukan menuju hal-hal yang tidak meragukan. Jadi terkadang memang dzannul mukmin, prasangka orang mukmin ini di antara bentuk keyakinan. Ya. Jadi boleh kita mengandalkan keyakinan kita, firasat kita dengan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan demikian, ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadaku. Dengan demikian mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keturunan kepadaku yang saleh dan salehah, misalkan, ya, dalam urusan nikah atau yang lainnya, atau dalam urusan pekerjaan. Ya, dia harus al-dzan, ya, prasangka. Tapi kalau memang dia ragu, betul-betul ragu, maka dia tinggalkan. Ya, tapi kalau dia mantap, ya, dia dzannya kuat, maka dia jalankan. Sehingga Allah mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah bertekad penuh, ya, sudah kuat tekad kalian, maka tawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Cukup, ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan senantiasa terus melaksanakan amal saleh, menuntut ilmu syar'i sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya, di
di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.